Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kumairo. Saya CKP Angkatan 10 Kabupaten Situbondo. Saya mengajar di SD Negeri Bletok. Kali ini saya akan memaparkan tugas CKP Modul 1.1 tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin dan merdeka mandiri atau merdeka lahir. Sebagai seorang pendidik, kita harus berpegang teguh pada semboyan Ki Hajar Dewantara. Semboyan yang pertama yaitu Ingarso Suntulodo. Artinya, sebagai pendidik di depan harus dapat memberi contoh atau teladan yang baik untuk peserta didik. Semboyan yang kedua yaitu Ing Matio Mangunkarso. Artinya, sebagai pendidik di tengah harus dapat memberi motivasi dan semangat bagi peserta didik. Semboyan yang terakhir yaitu Tutwuri Handayani. Artinya, sebagai pendidik di belakang harus dapat memberi dorongan pada peserta didik. Prinsip dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar Dewantara ada 3 yang dikenal dengan trikon. Prinsip yang pertama yaitu kontinuitas. Pada prinsip ini, pendidik harus dapat melakukan dialog kritis dengan sejarah agar selalu menjaga budaya masyarakat. Prinsip yang kedua yaitu konvergensi. Pada prinsip ini berpedoman bahwa perubahan harus memperkuat kemanusiaan, di mana pendidikan harus memanusiakan manusia. Prinsip yang ketiga yaitu konsentris. Pada prinsip ini menerapkan sikap menghargai keragaman dan keunikan anak-anak. Pendidikan harus memerdekakan anak-anak dan berhamba pada anak. Orientasi pendidikan adalah murid, murid, dan murid. Pada dasarnya, pendidikan hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar untuk merubah budi pekerti anak-anak. Pada pelaksanaan pendidikan yang berpihak pada murid, menurut Ki Hajar Dewantara, antara lain pendidikan berdasarkan kodrat alam dan zaman, kemudian pendidikan berorientasi penuh pada anak, dan pendidikan harus dapat memerdekakan anak. Alasan kontekstual penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu teacher center, di mana pembelajaran masih berpusat pada guru. Namun di sekolah saya di SD Negeri Meletok, pemikiran Ki Hajar Dewantara sudah diterapkan, tidak lagi pada teacher center atau berpusat pada guru. Hal tersebut terlihat dari kegiatan pembiasaan, ekstrakurikuler, dan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Kegiatan pembiasaan di SD Negeri Meletok yang mencerminkan pembelajaran yang berpusat pada siswa yaitu yang pertama pembiasaan upacara bendera pada hari Senin. Pembiasaan yang kedua adalah pembiasaan bersalaman. Pembiasaan yang ketiga berdoa bersama sebelum memasuki kelas. Pembiasaan yang keempat yaitu pembacaan Yasin dan tahlil pada hari Jumat. Disusul pembiasaan yang kelima yaitu sholat duhur berjamaah. Kemudian pembiasaan yang keenam yaitu literasi dan yang terakhir yaitu pembiasaan senam pagi. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SD Negeri Meletok yang mencerminkan pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah yang pertama kegiatan ekstrakurikuler Marawis, yang kedua kegiatan ekstrakurikuler drum band, yang ketiga kegiatan ekstrakurikuler pramuka, kemudian kegiatan ekstrakurikuler kitab,
dan kegiatan ekstrakurikuler komputer. Kegiatan pembelajaran yang ada di SD Negeri Meletok sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Hal tersebut terlihat pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Tantangan yang saya hadapi yang pertama yaitu percepatan revolusi teknologi. Yang kedua, kurangnya minat belajar siswa. Dan yang ketiga, kurangnya variasi pembelajaran. Solusi yang harus saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu menggunakan teknologi pada pembelajaran seperti penggunaan game edukasi, penilaian berbasis komputer, kemudian menggunakan model, metode, dan media pembelajaran bervariasi yang berpusat pada siswa. Di sini media pembelajaran yang digunakan adalah media pembelajaran interaktif yang membuat siswa aktif dan tertarik pada pembelajaran. Solusi yang terakhir yaitu mengikuti pelatihan terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran supaya pembelajaran lebih menarik. Demikian pemaparan dari saya. Sebagai pendidik, kita harus selalu terbuka terhadap perkembangan zaman seperti perkembangan teknologi agar kita dapat selalu menuntun peserta didik sesuai zamannya. Sekian video saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.